Jadi Rasulullah itu seorang nabi dan rasul wajib dia jujur. Kemudian dia wajib amanah karena dia penyampai informasi langit, wahyu yang dia sampaikan kepada umat. Kemudian dia juga harus menyampaikan, tidak boleh ada yang disembunyikan. Kemudian beliau juga harus pintar dan cerdas. Nah, lalu ada yang mengkritik konsep ini. Ya, apa Nabi Muhammad ya? Rasulullah itu kan banyak sifatnya. Kenapa terbatas kepada 4? Hadis ini ada yang aneh dari cara pikirnya. Yang kita kaji di sini kan sifat wajib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdal hamidin, hamdal mustaghfirin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina fi qulubina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas keyakinan pada aspek kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi mengatakan wa anna Muhammadan abduhul mustafa. Yang kita yakini itu adalah bahwasanya Nabi Muhammad adalah hambanya yang dipilih oleh Allah. Wa nabiyuhul mujtaba, nabinya yang sudah ditentukan oleh Allah Ta'ala. Wa rasuluhul murtada, dan dia adalah utusan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka aspek keyakinan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pertama, sekalipun Nabi kita ini mencapai tingkatan tertinggi bahwa dia adalah Nabi yang terpilih, bahwa dia adalah Rasul yang diizinkan oleh Allah atau yang ditentukan oleh Allah Ta'ala, tetapi kita tetap meyakini Nabi kita Muhammad itu adalah tetap hanya seorang hamba. Tetapi walaupun dia manusia, namun berbeda dengan status tingkat kemanusiaan kita. Pada antaranya Nabi Muhammad manusia, dia tidur. Benar, Nabi tidur, tetapi tidurnya tidak sama dengan tidur kita. Kalau Nabi matanya seolah terpejam, tetapi kalbunya tidak pernah tidur. Kalau kita mata dan hati sama-sama tidur. Bahkan di pengajian pun tak usah dilanjut. Ya, bahkan di pengajian pun banyak yang tidur sepenuh mata, tidur sepenuh hati. Ya, ini kita. Nah, sedangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di antara kemuliaan beliau mengatakan tanamu ainaya wa la yanamu qalbi. Kedua mataku terpejam, tampak tidur, tetapi hatinya tidak pernah lalai. Nah, mengapa diberikan seperti itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Di antara alasan yang disebutkan oleh komentator hadis, supaya apa? Supaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu liya'iyal wahya, agar dia respon cepat terhadap wahyu apabila turun
dan diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi supaya dia bisa merespon wahyu, oleh karenanya hati beliau tidak pernah tertidur atau tidak pernah lalai. Artinya qalbunya dikondisikan oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila wahyu itu datang disambut langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita kan bangun tidur tuh kadang belum connect lagi tuh Pak. Ya bangun tidur saya pusing dulu, belum connect lagi itu kan. 2, 3, 4 menit setelah itu baru kembali koneksinya dengan baik dan cepat. Itu pun kalau koneksinya 4G. Kalau 3G agak payah juga itu. Masih belum connect. Nah, jadi itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Ini aspek keyakinan yang harus kita yakini dari Nabi Muhammad SAW. Beliau tetap adalah seorang hamba Allah. Beliau tetap adalah seorang manusia, tetapi memiliki kelebihan-kelebihan yang tak dimiliki oleh kita. Nah, maka mungkin dulu pernah kita sebutkan di antara khasais, di antara kelebihan-kelebihan Nabi Muhammad itu yang disebutkan oleh para ulama, di antaranya Al-Imam siapa namanya? Al-Imam An-Nawawi Al-Bantani. Apa di antaranya beliau sebutkan? Lam yahtani biqattu ta'a mutlaqan. Ada yang hafal syair ini? Ini dulu masa-masa kami kecil jadi zikir pengantar tidur oleh emak-emak untuk anak-anaknya Bapak Ibu. Khususnya di wilayah Kampar. Pak Haji, ada di zaman Pak Haji Radullah? Tidak ingat lah. Lam ya talim. Ya, jadi ada syairnya begini Bapak Ibu. Kita bacakan ya. Boleh saya bacakan? Boleh. Kalau tidak boleh, kita lanjut. Jadi ada syair yang menunjukkan kelebihan-kelebihan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu yang tidak ada pada kita. Yang pertama apa? Lam yahtani qattu talakan mutlaqan abadan wa ma tasazarta aslan fi badal zaman min dawabu falakal ta'aruf wa malal dhubabatukun awabadalana fi jismihil hasan. Dia hafal gua? Belum ya? Bi khalfihi ka'ana balagha bi buqyatan sabatat wa la yutra'ituhu bala'un minhu fi adad. Nah, ini tadi yang kita bahas. Wa qalbuhu labiyadana wal aibu qad nasat wa la yu'athiruhu fi syamsi rufatani. Katafahu qad allata qawman idha janasu inda al-wiladati sif ya zabihu tatani. Nah, itu semua keagungan, kelebihan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbeda dengan manusia biasa. Coba terjemahkan apa tadi itu, oke? Ya, nah, kita terjemahkan. Lam yahtalim. Yang pertama, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak
pernah ihtilam. Ihtilam itu maaf cakap mimpi basah, tanda seorang laki-laki balik. Jadi Nabi Muhammad tidak pernah mutlaqan habada, seumur hidupnya tidak pernah mimpi basah. Wa mata sa'aba aslan fi madaz zamani. Lalu yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah menguap. Ya, kalau kita sebentar menguap. Jadi kata Nabi, apabila kalian ada keinginan natural untuk menguap, kata Nabi, ditahan terlebih dahulu. Jadi kalau tak bisa menahannya, falyalzim biyadihi, kalaupun harus menguap, mesti ditutup dengan tangan. Ini jenengan saja, ya, harus ditutup dengan tangan. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah beliau menguap. Minhu dawabu falam ta'ru wa ma waqa'at sulabatun ahadan fi jismihil hasani. Nabi Muhammad tidak pernah dihinggapi lalat, tidak pernah dihinggapi nyamuk, tidak pernah dihinggapi langaut. Kalau kita tak mandi dari pagi, ada datang apa itu? Ya, apalagi mungkin berkeringat, ya, itu suka sekali itu, ya, nyamuk. Nah, apalagi kepinding Bapak Ibu. Ya. Jadi kami ketika di Mesir dulu kalau musim panas, itu kasurnya itu banyak kepinding. Jadi malam ini kata kawan-kawan kita, istilahnya donor darah terlebih dahulu, karena banyak kepinding yang akan menghasut. Nah, kemudian yang keempat, Rasulullah itu bi khalfihi ka amami ru'yatan sabata, ya, dari belakang, ya, sama seperti depan. Kemudian wala yura asar wawlin minhu fi alanin. Lalu Rasulullah itu apabila dia buang air kecil, buang air besar, itu tidak ada bekasnya. Jadi dalam sebuah redaksi riwayat disebutkan Nabi Muhammad itu apabila buang air besar atau buang air kecil langsung dihisap oleh tanah. Jadi tidak ada bekas baunya sehingga sehingga menyebabkan beliau itu tetap terhormat, tetap mulia, tidak seperti kita. Nah, kemudian wa qalbuhu lam yanam, hatinya tak pernah tidur, wal ainu qad na'asat, sedangkan mata bisa jadi mengantuk, matanya terpejam, tetapi hatinya tidak pernah tertidur. Dan kemudian Rasulullah itu apabila duduk, dia bahunya ini tidak lebih rendah dari bahu orang lain yang ada di sekitarnya ketika duduk. Jadi tetap nampak tegap, ya. Kalau awak beliau, ya, kalau kita mencari dinding, ya, kalau Rasulullah tegap. Kalau kami ngaji dulu di Mesir, Bapak Ibu, semakin dekat dengan guru itu semakin barokah. Kalau kita di Indonesia ini semakin ke dinding semakin nikmat. Tapi itu beda, ya Bapak Ibu, karena kalau dulu ngajinya yang muda-muda, kalau sekarang yang ngaji yang bau-bau. Nah, jadi itu perbedaan antara kita dengan Rasulullah. Kemudian endal wiladati sifyaza bimuhtatani. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ketika lahir langsung dalam keadaan kondisi sudah bersunat, ya. Kalau kita tidak seperti itu. Nah, inilah yang disebutkan beberapa di antara sekian banyak khasais kemuliaan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan beliau adalah tetap seorang hamba Allah, tetapi
dia menjadi hamba Allah itu ada kemuliaan, keistimewaan yang dilekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian Rasulullah ini dibahasakan dia Mustafa, yang terpilih, kemudian mujtaba, yang ditentukan, kemudian dia diridhai. Jadi Rasulullah itu terpilih, kemudian dia sudah ditentukan, kemudian yang ketiga dia diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ingin menjelaskan aspek ini terlebih dahulu, Bapak Ibu. Keyakinan kita tentang Rasulullah itu, yang pertama, beliau tetap manusia biasa, namun memiliki keistimewaan. Rasulullah sallallahu wasallam, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, beliau itu tetap dalam posisi Abdullah. Ya, tidak akan pernah menjadi Tuhan. Ya. Jadi jangan samakan Rasulullah itu dengan keyakinan yang lain, di mana ada keyakinan lain yang menyatakan Nabi Isa itu anak Tuhan. Ya. Atau Nabi Isa itu Tuhan, itu sama sekali tidak benar. Di dalam keyakinan pada aspek kenabian, Rasulullah itu dia adalah hamba Allah, hanya saja memiliki khasaisun, yang artinya kemuliaan dan keistimewaan yang tidak ada pada kita. Nah, kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, dia adalah Al-Mustafa, yang terpilih. Jadi Mustafa itu artinya terpilih. Manusia terpilih dari sekian banyak manusia, dari sekian banyak makhluk, dipilihlah dia oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan keterpilihan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menyebabkan beliau selalu berada dan berpindah dari tulang sulbinya orang-orang soleh ke rahimnya wanita-wanita saleh. Jadi itu keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi maksud dari Al-Mustafa, selain Al-Mustafa itu adalah nama lain dari nama Nabi Muhammad. Pengertian Al-Mustafa itu juga dituraikan oleh para ulama, dia dipilih. Dan keterpilihan Nabi Muhammad itu disebutkan dalam banyak hadis. Kata Nabi, saya dari Quraisy dari Bani Hashim itu dari mana? Dari Ibrahim. Ya, semuanya itu rentang perpindahan Nabi secara fisik itu berputar selalu dari tulang sulbinya orang-orang soleh ke rahimnya wanita-wanita saleh. Sehingga Nabi pernah mengungkapkan dalam sebuah hadis begini, la azal ataqallabu bainar aslabi at-tahirin wa arhami at-tahirat Nah, ini begini ungkapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La azalu, saya senantiasa, ini secara fisik, ataqallabu, berpindah-pindah, kata Nabi, antara tulang sulbinya orang-orang tahirin. Tahirin artinya orang-orang suci, ya, orang-orang mulia. Saya selalu berpindah-pindah dari antara tulang sulbi orang-orang suci dan rahimnya wanita-wanita suci. Ya.
tulang sulbi orang-orang suci ini maksudnya dari pihak laki-laki. Ya, dari pihak laki-laki. Maksudnya Bapak Ibu, kita ini kan tercipta dari sperma. Sperma itu tersimpannya di tulang sulbi, bukan di lutut. Ada pula yang mengatakan lututnya, tidak, ya di tulang sulbi. Jadi artinya dari sperma orang-orang yang mulia tersimpan ke rahim-rahim wanita-wanita suci. Ini dari pihak perempuan. Nah, jadi lahirlah pada akhirnya Rasulullah itu dari Abdullah dan Aminah. Jadi Abdullah ke atasnya adalah orang-orang suci, Aminah ke atasnya adalah wanita-wanita salihah. Nah, ini artinya bahwa kedua orang tua Nabi ini tak mungkin di dalam neraka. Ini keyakinan kita. Ya, dulu kaji ini yang mengatakan, ya, ayah dan ibu Nabi, kok sampai hati itu membahasnya itu. Ya, inna abi wa abaka finnar. Ayahku dan ayahmu di neraka. Nah, ini banyak penafsiran ulama terkait itu, tapi nanti kita bahas. Namun pada aspek keyakinan yang seperti ini, ketika Nabi menyatakan dengan tegas, saya ini berpindah-pindah secara fisik, ya, dari tulang sulbi spermanya orang-orang soleh, orang-orang suci, ke rahim perempuan-perempuan yang suci dan mulia, maka tak mungkinlah, ya, orang tua Nabi, tempat lahirnya Nabi itu adalah penghuni neraka. Walaupun ada yang berpendapat demikian, silahkanlah. Tetapi kita tidak baper, ya. Kita tidak baper membahas ini. Sesungguhnya kita membahas ini apa Bapak Ibu pada aspek keyakinan, ya, kemudian pada aspek etika kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena saya tengok sekarang kok tidak sedih hatinya membahas itu. Kok lisannya begitu mudah mengucapkan, ya. Kita aja menyebut mak ayah kita kadang segan, ya, takut, khawatir jika itu menyinggung. Apa kiranya jika kita sebut, ya, ayah orang tua Nabi itu berada di neraka. Jadi ini perlu saya sampaikan penjelasan dari kata-kata al-mustafa. Nah, Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ini dia juga al-mujtaba. Al-mujtaba. Ya, artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini terpilih dari sekian banyak manusia. Jadi dialah yang dipilih. Sehingga ketika dia yang dipilih, sudah disetting oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum ia diciptakan, sudah dibocorkan oleh Allah Ta'ala bahwa ada manusia nanti di akhir zaman yang amat sangat mulia menjadi Nabi yang dia rahmatan lil alamin. Maka dari awal penciptaan Adam itu sudah dibocorkan dan diberitahukan bahwa beliau ini adalah sosok yang mulia. Maka kita pernah menyampaikan beberapa waktu yang lalu, bahkan Nabi Muhammad ini dalam riwayat Imam Al-Baihaqi atau di dalam riwayat An-Nasa'i, ya, disebutkan ketika Nabi Adam alaihissalam saat ia berdosa mendekati pohon yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian akhirnya terlepas segala kemuliaan surga kepada Nabi Adam ini. Lalu pada saat itu ia memandang ke arah arsy, lalu ia dinampakkan di tiang-tiang arsy itu ada nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka dari situlah ya terjadi kalam antara Allah dengan Nabi Adam. Wahai Adam, dari mana engkau tahu dan bertawassul dengan nama itu?
Lalu Nabi Adam alaihissalam mengatakan, tak mungkin nama itu tertulis di tiang-tiang penyangga aras kecuali pasti nama itu adalah sosok yang mulia. Maka dia bertawassul, bertawassul kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan Nabi kita Muhammad kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dari situ sudah disetting oleh Allah taala bahwa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ini sudah diperkenalkan bahwa ia dipilih di akhir zaman itu menjadi rahmatan lil alamin. Sehingga apa Bapak Ibu? Sehingga Nabi Musa sampai meminta kepada Allah, ya Allah, jadikan aku nabi akhir zaman. Tidak, Allah, kalau begitu jadikan aku umat dari nabi akhir zaman. Lalu ternyata Allah juga tidak mengizinkan. Kenapa? Karena umat nabi akhir zaman itu sudah ada pula orangnya yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi keterpilihan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini menyebabkan ia amat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah namakan ia adalah rahmatan lil alamin, bahkan sampai dengan keberadaan Nabi Muhammad itu di tengah umatnya menyebabkan Allah Ta'ala tidak mengazab umat itu sekalipun umat itu menentang Allah. Itulah mulianya Nabi kita ini, Bapak. Ya, betapa banyak di zaman Nabi itu penentang-penentangnya dulu, yang bahkan mereka berani mengatakan, apa kata mereka? Arsil ilaina hijaratan minas sama. Kalau tak salah punya ayatnya begitu. Betul Pak Imam? Apa punya ayatnya? Hijaratan minas sama. Ya Allah, kami tantang Engkau untuk menurunkan kepada kami hijaratan minas sama, hujankan kami dengan hujan batu. Kan hebat mereka ini menantang Bapak Ibu. Atau mereka mengatakan lagi, awihtina bi'azabin alim, atau berikan kami azab yang pedih. Tetapi ternyata Allah Ta'ala masih menunda azab itu disebabkan ada Nabi Muhammad di tengah umatnya secara fisik. Jadi secara fisik keberadaan Nabi itu menunda datangnya azab dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam Al-Qur'an dinyatakan dengan tegas, apa bunyi ayatnya? Wa anta fihim, ujung ayatnya itu. Apa bunyi ayatnya? Imam tolonglah dibantu baiknya. Kami yang tua-tua ini ada banyak lupa ayat-ayat. Saya alhamdulillah dulu Pak pernah menghafal Al-Qur'an sampai khatam. Tapi ketika pulang dari Kairo, masuk ke pesawat, nampak bidadari, pramugari, hilang pesawat. Apa? Kok hilang pesawat? Hilang apa nanti Pak Haji? Nah, itulah kejadiannya. Turun di bandara Abu Dhabi, hilang lagi. Itu terbang dari Abu Dhabi ke Jakarta, sampai di Jakarta, hilang lagi. Lalu dari Jakarta terbang ke Pekanbaru, naik pula pesawatnya. Pesawat apa waktu itu? Tak boleh sebut nama. Yang pramugarinya itu bebelah-belah pula. Turun sampai di Bandara Sultan Syarif Qasim, hilang semua hafalan. Nah, itu masalahnya Bapak. Tapi semoga Bapak Ibu tidak pernah hilang hafalannya ya. Amin. Karena memang tak ada. Ini agak apa candanya pagi ini. Mohon maaf ya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa itu bunyi ayatnya? Wa ma kunna mu'azzibahu. Apa itu bunyi ayatnya? Wa anta fihim. Ya kira-kira dalam terjemahannya begini, kami tidak akan mengazab mereka wahai Muhammad, wa anta fihim, sedangkan secara fisik engkau berada di tengah mereka. Ditunda oleh Allah azab. Artinya Allah Ta'ala tidak mau mengazab kalau di sana ada Nabi Muhammad. Nah, bagaimana setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat,
Bagaimana terjadi itu? Ya, maka dikatakan oleh para ulama kita, sekalipun Nabi Muhammad itu wafat secara fisik, tetapi ia kita hadirkan di dalam qalbu kita, ada selalu Nabi Muhammad dalam relung-relung ruang-ruang jiwa kita itu. Ada kerinduan kepada Nabi, selalu ada Nabi. Kemudian akhlak Nabi kita amalkan, ya. Dan seluruh sunnah-sunnah Nabi semampu kita jalankan, maka hadirlah Nabi Muhammad di dalam diri kita, dan pada saat itu Allah Ta'ala juga tidak akan mengazab orang yang hadir di dalam qalbunya Nabi Muhammad. Orang yang mencintai dan mengamalkan sunnah Nabi juga tak akan diazab oleh Allah. Maka tak ada ceritanya Bapak Ibu, orang yang ada Nabi Muhammad di dalam kalbunya hidupnya malam, ya, hidupnya susah, tidak ada ceritanya. Yang yakinlah, ya. Tapi di antara cara untuk mendapatkan itu, ya, di antara caranya adalah banyak-banyak bersalawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu caranya. Makanya kita diwiridkan dulu oleh para alim ulama kita, para guru-guru kita sebelum tidur itu, ya, minimal membaca 100 kali salawat. Kalau 3 kali aja macam mana Ustaz? Kenapa 3-4 kali langsung telayang? Ya tak apa-apa juga. Lebih baik ya begitu daripada tidak sama sekali. Ya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, hadirkan selalu Nabi di dalam diri kita ini. Ya, hadirkan sunnah Nabi. Amalkan semampu kita, maka insya Allah hidup kita tidak akan menderita, hidup kita tidak akan malang, hidup kita tidak akan kesusahan. Makanya dalam sebuah riwayat juga dikatakan, apabila engkau menginginkan kemudahan, hajat engkau, ini ungkapan para ulama, hajat engkau ditunaikan oleh Allah, keinginan engkau dikabulkan, fa'aksiris salatah, maka banyak-banyaklah bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau bisa detak jantung kita itu adalah Allah dan Nabi, ya, adalah Allah dan Nabi. Jadi itu yang menggerakkan seluruh gerakan fisik kita ini, karena secara rohani ada Allah dan ada Nabi. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Kemudian pada saat yang sama ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masalahnya kita tak bisa begitu, karena yang menggerakkan detak jantung kita itu bukan Nabi, bukan Allah dan Nabinya, tapi piti, ya. Kalau yang sudah menikah, bini. Yang belum menikah, apa yang mau bunyi itu Pak? Kalau belum menikah, dia misalnya apa bunyi detak jantungnya? Perlu kita cek gitu. Kita cek nanti apa bunyi detak jantung. Nah, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, jadi ya, al-mujtaba itu dia sudah dipilih dari awal, sudah disetting dan diberitahukan oleh Allah Ta'ala. Yang kedua, dengan keberadaan dia Allah pilih menjadi rahmatan lil alamin, Allah menunda azab. Kemudian itu kehadiran secara fisik. Lalu yang ketiga, kehadiran secara rohani, secara qalbu, keterikatan kita dengan Nabi melalui sunnahnya dan mengamalkan segala akhlaknya. Nah, lalu kalau sudah begitu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, kita dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu terjadilah keterhubungan. Nah, dan keterhubungan inilah nanti yang menyebabkan Nabi memberikan kepada kita syafaat. Ya, keterhubungan inilah yang menghubungkan kita dengan Nabi, sehingga nanti terjadilah ya kerinduan Rasulullah itu menanti kita di telaganya. Kalau syafaat Nabi itulah yang kita harapkan. Maka diizinkan pula, karena dia yang diberikan, ya dipilih oleh Allah, maka man zalladzi yashfa'u indahu illa bi'izni. Tak ada yang bisa memberikan syafaat kecuali yang diizinkan oleh Allah. Yang diizinkan oleh Allah untuk memberikan syafaat itu diantaranya nanti adalah hanya Nabi Muhammad. Ya, maka ada kita menjadi umat Nabi Muhammad ini bahagia, karena ada kemungkinan besar kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Dia ada syafaat yang akan kita dapatkan nanti, dan syafaat itu diizinkan oleh Allah kepada Nabi kita. Kenapa? Karena Nabi kita ini sudah mujtaba, ditentukan oleh Allah. Inilah orangnya yang akan memberikan syafaat. Nah, pada akhirnya apa Bapak Ibu? Karena Nabi kita ini adalah mujtaba. Poin yang keempat, saya tidak catatkan tadi, silahkan dia simpulkan saja. Poin yang keempat, pada akhirnya kita ujung-ujungnya nanti akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada ceritanya umat Nabi Muhammad itu yang kekal di dalam neraka. Sekalipun dia masuk surga, namun mungkin ada terlebih dahulu yang transit. Kalau transit itu nasib masing-masing lah lagi. Ya, Pak Ibu mau transit apa tidak? Tidak. Ya, repot transit itu, Pak. Ya, karena satu hari di sana nanti ya sama dengan 1000 tahun ya Pak. Ya Allah. Aduh. Kalau kaji-kaji ini hilang nafsu makan dibuatnya. Ya, kalau cerita-cerita ayahnya nanti di akhirat itu. Tetapi walau bagaimanapun ada ada semacam kerinduan kita dan keyakinan kita bahwa Nabi kita Muhammad SAW itu pada akhirnya nanti insya Allah akan memberikan syafaat agungnya kepada kita. Maka saking menakutkan pada hari itu nanti Bapak Ibu sekalian, ya, ketika kita dibangkitkan dalam masa yang lama menanti hisab, dan disitulah ketidakjelasannya nanti, sehingga orang-orang yang dibangkitkan itu mereka berkata kepada Allah, ya Allah, masukkan sajalah kami ke neraka, itu lebih enteng rasanya daripada harus menanti di masa yang lama yang tidak tahu kapan akan berakhirnya penantian. Begitulah saking menakutkannya nanti di hari kita berbangkit. Jadi mahsyar itu. Jadi ketika ya berdiri di padang mahsyar itu, pada saat itulah kita nanti mengatakan, ya Allah, kalau bisa masukkan saja langsung ke neraka, karena melalui proses ini sangat jam dan melelahkan. Kita antri saja di mie gacoan itu melelahkan. Ya, tahu Bapak Ibu, ada mie gacoan namanya. Antri orang tua. Saya daripada antri itu mending lah makan. Ya, daripada harus antri panjang. Ya, ada pemiliknya di sini Pak. Dan jangan ada pula pemiliknya di sini. Nah, jadi itu yang paling menakutkan. Maka yang mengamankan kita dari rasa di saat itu adalah pada saat Nabi hadir memberikan syafaat. Nah, itulah makna dari Nabi Muhammad SAW itu al-mujtaba. Nah, dari semua ini Bapak Ibu disimpulkan lagi oleh para ulama, ya, bahwa Nabi dan Rasul itu dari seluruh dalil-dalil yang mengupas tentang kemuliaan-kemuliaannya disimpulkan kembali oleh para ulama yang namanya Nabi dan Rasul. Wabil khusus Nabi kita Muhammad SAW ini, karena ini yang kita bahas, maka beliau wajib memiliki sifat-sifat mulia. Jadi ada sifat wajib. Nah, apa sifat wajib yang pertama? Jujur. Kemudian amanah. Kemudian tabligh. Fitnah, ya. Kalau dalam bahasa Arab resminya fitnah, ya. Ada yang membaca fitnah, artinya cerdas. Fitnah, ya, fitnah. Nah, jadi Rasulullah itu seorang nabi dan rasul wajib dia jujur. Kemudian dia wajib amanah, karena dia penyampai informasi langit, wahyu yang dia sampaikan kepada umat. Kemudian dia juga harus menyampaikan, tidak boleh ada yang disembunyikan. Kemudian beliau juga harus pintar dan cerdas. Nah, lalu ada yang mengkritik konsep ini. Ya, apa Nabi Muhammad ya? Rasulullah itu kan banyak sifatnya. Kenapa terbatas kepada 4? Hadis ini
ada yang aneh dari cara pikirnya. Yang kita kaji di sini kan sifat wajib. Ya, dari sekian-sekian yang ada itu wajib 4 ini disimpulkan dari dalil-dalil yang ada. Nah, ini kita mengakomodir hukum akal setelah hukum nakal, hukum Al-Quran dan Sunnah yang menyatakan dalil-dalilnya disimpulkan menjadi 4 ini. Secara akal yang 4 ini wajib ada di seorang Nabi. Logikanya begini Bapak Ibu. Ya, ini hukum akal, kita ambil dulu. Kita akomodir ini akal yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Seorang Nabi kalau pendusta, masuk akal nggak? Nggak mungkin dia seorang pendusta. Tapi ceritanya dia tadi terpilih, yang ditentukan, dia hamba Allah, diamanatkan wahyu. Maka secara logika dia tidak masuk akal, tidak boleh pendusta. Begitu juga dia harus amanah. Lawan dari amanah apa? Khianat. Tak mungkin seorang Nabi khianat secara logika. Kemudian dia harus menyampaikan, tidak boleh menyembunyikan informasi. Kemudian secara logika, seorang menyampaikan informasi ini harus pula cerdas dan pintar, tidak mungkin valid, tidak mungkin bodoh. Tapi kalau di luar ini, secara hukum akal boleh Bapak Ibu. Misalnya Nabi pemarah, boleh tidak Nabi marah? Boleh? Ya, ada seorang Nabi dia merajuk, boleh tidak dia merajuk? Tapi kalau sudah yang 4 ini yang terjadi, batallah seorang Nabi. Tapi kalau Nabi hanya sekedar perajuk, tidak masalah. Nabi mungkin agak pemarah, dia tidak masalah. Nabi Musa misalnya, ya dia kan agak emosional dikit itu. Sekali ditinjunya, mati. Ya, tinju kanan, kuburan, tinju kiri, rumah sakit. Yang mana Pak Haji mau gini? Kok ada isinya ke masing-masing kok? Jadi begitu. Nah, Nabi Musa kan dalam cerita dia marah, bahkan Nabi Harun dipegangnya, ditariknya janggut. Kenapa kau biarkan Bani Israel ini wahai Harun tersesat? Ya, apa kata Nabi Harun? Wahai saudara, sabar dulu, jangan emosi, ya jangan emosi dulu. Ya jurru ilai wa akhadha bi lihyati akhi, diambilnya, ditariknya karena cemburunya dia melihat orang Bani Israel ini mengapa mereka ya menyembah berhala, disesatkan oleh yang bernama Samiri. Ngamuk dia. Nah kalau Nabi ngamuk nggak masalah. Atau Nabi Musa alaihissalam berjumpa dengan 2 orang yang sedang berkelahi, ditinjunya 1 orang yang ada hubung suku kerabat dengan dia, qada alai, mati langsung. Dia tidak berniat membunuh, tapi tinjunya itu ternyata keras rupanya. Ada tuh waktu kami kecil dulu istilahnya kaf ha ya ain sad hipayatuna, ha mim in sin qaf himayatuna. Cobalah kalau itu ya, le do ilmu ko itu ketek dia Pak dulu ya, kalau enggak buat cubon ko Pak. Ya, itu apa? Itu anekdot masa kecil dulu, ada orang yang kaf ha ya ain sad. Itu tidak perlu kita percayai. Nah, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Atau ada Nabi yang merajuk dia karena tak dijawab dakwahnya oleh umat, akhirnya dia lari. Merajuk sifat manusia biasa, tidak akan membatalkan kenabian. Nah, itu secara logika. Tapi kalau sudah yang 4 ini yang terjadi, maka batallah kenabian. Itulah yang perlu kita yakini pada aspek kenabian Nabi kita Muhammad SAW. Ia adalah seorang hamba Allah, tetapi dia memiliki keistimewaan. Dia adalah pilihan, sehingga dari awalnya perpindahan secara fisiknya Nabi Muhammad itu selalu dijaga oleh Allah, terjaga di tulang sulbi orang-orang saleh, orang-orang suci, beranjak dari sana berpindah-pindah kepada rahim-rahim wanita-wanita yang mulia. Maka pada aspek keyakinan kita yakini Nabi Muhammad itu orang tuanya tidaklah di neraka. Kemudian Nabi Muhammad itu pula adalah al-mujtaba, yang ditentukan oleh Allah, yang sudah dibukakan informasi dari awal, sehingga kita karena ia ditentukan dipilih oleh Allah tadi bisa bertawasul kepada Allah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kan misalnya Bapak Ibu ada hajat, maka bertawassul minta kepada Allah melalui Nabi dengan menyebut Nabi. Apa contohnya? Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana. Itu kan tawassul kepada Nabi itu. Waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa. Wahai Rabb Tuhan kami dengan Nabi Muhammad yang Mustafa ini, balligh maqasidana. Sampaikanlah maksud kami. Waghfir lana ma madha, ampunkanlah dosa kami yang telah berlalu. Ya wasi'al karami, wahai Allah yang maha luas karunia. Jadi kita boleh bertawassul kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meminta kepada Allah sekalipun Nabi kita itu sudah wafat. Ya, tetap para ulama menyatakan boleh bertawassul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah kemuliaan-kemuliaan Nabi, aspek-aspek yang mesti kita yakini tentang Nabi kita yang akan memberikan syafaat kepada kita nanti insyaallah ta'ala. Kira amin ya rabbal alamin. Demikian kaji kita. Jika ada pertanyaan kami persilahkan.